warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiawardani dengan NIM C1C022094. Saya dari program akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, dan perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi syariah, di mana menurut Sri Nurhayati dan Wasila, pengertian akuntansi syariah itu dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu, definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Lalu selanjutnya yaitu ada perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah, di mana menurut AAA atau American Accounting Association, akuntansi konvensional adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan pengertian dari akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, bukan hanya tentang keuangan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di mana informasi ini membantu mereka memastikan bahwa suatu organisasi tetap beroperasi sesuai dengan aturan Islam dan mencapai tujuan sosial serta ekonominya. Nah, jadi perbedaan dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa akuntansi syariah itu memiliki cukupan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan akuntansi konvensional, di mana akuntansi syariah itu selain mencatat dan melaporkan data keuangan, akuntansi syariah juga memastikan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah, dan juga memperhatikan aktivitas perusahaan itu agar sesuai dengan aturan Islam dan memiliki tujuan sosial seperti kewajiban membayar zakat. Nah, selanjutnya di sini ditampilkan tabel perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap dalam International Scientific Conference di Osaka. Nah, di sini kita tahu nih perbedaan akuntansi syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu dilihat dari dasar hukumnya. Akuntansi syariah itu dasar hukumnya etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional itu dasar hukumnya yaitu hukum bisnis modern. Lalu perbedaan kedua, akuntansi syariah dasar tindakannya yaitu keberadaan hukum Allah. Lalu sedangkan akuntansi konvensional yaitu rasionalisme ekonomi. Perbedaan ketiga, ekonomi syariah itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional itu bertujuan untuk memaksimalisasi keuntungan. Lalu perbedaan selanjutnya, akuntansi syariah lebih berorientasi kepada masyarakat, sedangkan akuntansi konvensional itu lebih ke individual atau kepada pemilik. Perbedaan yang terakhir yaitu tahap operasional, akuntansi syariah itu dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional itu tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi. Nah, lalu lanjut ke hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Di mana dalam Islam akuntansi itu termasuk bidang muamalah, di mana pengembangannya itu diserahkan kepada akal sehat dan kebijaksanaan manusia.
Nah, namun karena pentingan pencatatan keuangan, Allah Subhanahu wa taala membahasnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, di mana dari ayat ini Islam itu memberikan pedoman bahwa pencatatan transaksi memiliki tujuan untuk menghindari manipulasi dan memastikan kejelasan dalam unsur finansial. Nah, jadi akuntansi syariah itu merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada akuntabilitas dan pelaporan yang selalu sesuai dengan prinsip syariat Islam, di mana setiap laporan keuangan itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia saja, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maka dari itu di sini ada prinsip utama dalam akuntansi syariah atau dalam transaksi syariah. Di sini prinsip utamanya itu ada tiga. Yang pertama itu ada prinsip keadilan, di mana semua transaksi harus dilakukan dengan transparan dan tidak boleh merugikan pihak lain. Lalu prinsip yang ketiga yaitu transparansi dan kejujuran. Nah, yaitu memastikan bahwa informasi keuangan harus dapat dipercaya dan tidak dimanipulasi. Prinsip utama yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, yaitu bahwa laporan keuangan itu bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke perkembangan transaksi syariah. Nah, di mana seiring berkembangnya ekonomi Islam, transaksi berbasis syariah itu juga semakin berkembang, di mana sistem perbankan syariah itu menjadi pelopor pertama dalam penerapan transaksi syariah, yang kemudian diikuti oleh sektor lainnya. Perbankan pertama kali itu muncul di Mesir pada tahun 1963 dengan didirikannya Mid Gamer Local Saving Bank. Lalu direstrukturisasi oleh pemerintah menjadi Nasir Social Bank pada tahun 1972. Lalu disusul oleh Timur Tengah pada tahun 1975 dengan didirikannya Islamic Development Bank. Lalu pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1983 disusul didirikannya bank syariah di Eropa seperti di Luxembourg, Swiss, dan Denmark. Lalu di Asia Tenggara itu Malaysia mendirikan bank syariah pertama pada tahun 1982. Lalu disusul oleh Indonesia pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Nah, selain sektor perbankan, sektor syariah juga berkembang dalam beberapa sektor lain. Nah, seperti obligasi syariah atau yang kita kenal dengan sukuk, ada pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga mikro syariah, dana pensiun syariah, pendanaan proyek syariah, dan real estate syariah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.